Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya, uh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa menyelenggarakan asistensi pada malam hari ini walaupun secara daring. Salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada asistensi akuntansi pengantar satu pada malam hari ini. Sebelumnya untuk asistensi pengantar akuntansi satu ini nanti akan dimentori oleh Mbak Zia dan Mbak Hanifah. Untuk itu langsung saja kepada Mbak Zia dan juga Mbak Hanifah saya persilakan. Oke, perkenalkan, saya Fitra Fauzia Amala dan teman saya Hanifah Oktaviani. Di sini saya akan membahas soal yang mungkin akan sedikit mirip yang akan diselenggarakan UTS nanti. Oke, di sini langsung di share screen jawabannya. Nah, untuk soalnya aku bacain aja, nanti biar dikirim di grup. Bisa agak di ini nggak share screen-nya? Digeserin. Oke, udah. Oke, udah cukup. Aduh. Oke, langsung saja. Soal 1. Usaha Jasa Ayu adalah sebuah perusahaan yang memberikan jasa salon kecantikan. Sebulan beroperasi, neraca saldo akhir bulan Agustus beserta transaksi yang terjadi selama bulan September 2018 adalah kas Rp5.900.000, piutang dagang Rp1.850.000, perlengkapan Rp2.900.000, peralat Rp12.700.000, hutang dagang Rp5.550.000, modal Nona Ayu Rp17.800.000. Di bulan September ini terjadi transaksi. Yang pertama, transaksi tanggal 2,
membeli perlengkapan senilai Rp2.890.000. Nah, di sini akun yang berpengaruh itu ada perlengkapan sama kas. Secara tunai, berarti perlengkapan debit Rp2.890.000 dan kreditnya kas Rp2.890.000. Nah, transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 5 September. Diterima pelunasan dari debitur senilai 920.000. Diterima pelunasan. Berarti akun yang berpengaruh itu ada kas sama piutang usaha. Piutang usahanya kredit, kasnya debit senilai Rp920.000. Untuk transaksi yang ketiga itu terjadi pada tanggal 6 September, yaitu membayar sewa gedung sebesar Rp1.100.000. Uh, Transaksi yang ketiga terjadi tanggal 6, yaitu membayar sewa gedung senilai Rp1.100.000. Nah, bentar-bentar ini share screen-nya. Akun yang berpengaruh pada tanggal 6 ini ada beban sewa sama kas. Beban sewanya di debit, kasnya di kredit senilai Rp1.100.000. Untuk Oke, bentar. Ini share screen-nya mau diulang. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Sudah Kak, tapi soalnya bisa diperlihatin dulu nggak Kak yang paling atas tuh? Soalnya apa jawabannya? Oh, udah. Soalnya Oke, next. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 7 September. Menyelesaikan pekerjaan jasa secara kredit senilai Rp1.290.000. Di sini akun yang berpengaruh ada piutang usaha sama pendapatan jasa karena telah menyelesaikan pekerjaan secara kredit. Di sini piutang usahanya debit, pendapatan jasanya kredit senilai Rp1.290.000.
Transaksi tanggal 9, pemilik perusahaan yaitu Nona Ayu mengambil uang 1.750.000. Berarti ini termasuk privilege, mengambil uang untuk keperluan pribadi. Jadi akunnya privilege debit, kas kredit. Senilai 1.750.000. Penjual jasa secara kredit senilai 1.140.000. Di sini akun yang berpengaruh ada piutang usaha sama pendapatan jasa. Penjualan secara jasa secara kredit. Piutang usaha debit, pendapatan jasa kredit senilai 1.140.000. Transaksi tanggal 12 September memiliki perlengkapan senilai 1.775.000, dibayar 900.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti ini membeli perlengkapan secara kredit. Akun yang berpengaruh ada utang usaha. Perlengkapannya 1.775.000, kasnya 900.000, utang usahanya 875.000. Untuk transaksi tanggal utang usaha dan juga kas. Utang usahanya debit, kasnya kredit. Senilai 1.150.000. Pada 5.000. Tetapi uangnya baru diterima senilai 1 juta. Sisanya dijanjikan bulan depan. Berarti akun yang berpengaruh di sini ada kas, piutang usaha, dan pendapatan dasar. Debit sebesar 1.475.000 dan pendapatan jasa secara kredit 2.475.000. Pada tanggal 22 membayar gaji kepada karyawan senilai 800.000. Akunnya beban gaji karyawan sama kas. Beban gaji karyawan debit sebesar 800.000, kas kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 2 pendapatan jasa. Piutang usahanya debit sebesar 950.000 dan pendapatan jasa kredit sebesar 950.000. Pada tanggal 24 menerima pinjaman dari bank sebesar 4 juta rupiah. Menerima pinjaman. Berarti ini akun yang mempengaruhi ini kas sama utang usaha. Jurnalnya, kasnya debit, utang usaha kredit. Sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 27 September,
menerima pelunasan atas jasa yang telah diselesaikan beberapa waktu yang lalu senilai 1.760.000. Pelunasan. Berarti akun yang mempengaruhi ini ada kas dan piutang usaha. Jadi jurnalnya kas debit piutang usaha kredit sebesar 1.760.000. Pada tanggal 28 September membayar macam-macam beban senilai 2.145.000. Jadi ini beban lain-lain. Untuk jurnalnya, beban lain-lain debit kas kredit sebesar 2.145.000. Pada tanggal 29, untuk meningkatkan usahanya, Nona Ayu menyerahkan lagi uang pribadinya ke dalam usahanya senilai 2.250.000. Berarti ini mengasih modal. Akun yang mempengaruhinya ada kas dan modal. Jurnalnya, kasnya debit, modalnya kredit sebesar 2.250.000. Pada tanggal 30 September menerima bunga atas simpanan di bank senilai 355.000. Menerima bunga, jadi pendapatan bunga. Untuk jurnalnya ada kas debit, pendapatan bunga kredit sebesar 355.000. Jadi Oke, selanjutnya diminta untuk memposting ke dalam akun bentuk T sederhana. Nah, ini diposting ke buku besar ya. Buku besar itu tahap siklus akuntansi setelah proses pencatatan jurnal transaksi. Nah, saldo nominal yang dimasukkan ke dalam buku besar itu asalnya dari pencatatan jurnal umum yang sebelumnya. Sederhananya, posting itu memasukkan semua transaksi yang terjadi di jurnal umum, tetapi dimasukkan sesuai dengan akun masing-masing. Nah, di sini misalnya akun kas. Nah, akun kas ini ada di tanggal berapa aja, ini dimasukin. Yang di kredit dimasukin ke kolom sebelah kanan. Kalau yang debit dimasukin ke kolom di sebelah kiri. Nah, di situ
beberapa transaksi. Ada tanggal 30 satu. Nah, pada tanggal 2 ini sebesar 2.890.000. Tanggal 5 tanggal 5 sebesar 920.000 dan seterusnya sampai akhir bulan. Nah, hasil akhirnya totalnya ini ada yang di kolom sebelah kiri ada 16.185.000. Nah, total kolom sebelah kanan itu ada 10.735.000. Ini jadi saldo akhirnya ada 5.450.000. Selanjutnya ada akun piutang usaha. Nah, akun piutang usaha ini dari masukan dari jurnal umum yang sebelumnya. Saldo awal piutang usaha pada tanggal 31 Agustus itu ada 1.850.000. Nah, di situ terjadi transaksi pada tanggal 5 sampai tanggal 23 September. Nah, total kolom sebelah kiri itu ada 6.705.000. Dan total kolom sebelah kanan ada 2.680.000. Nah, saldo akhirnya 4.025.000. Selanjutnya akun perlengkapan. Saldo awal pada tanggal 31 Agustus perlengkapan itu ada 2.900.000. Nah, terjadi transaksi pada tanggal 2 September dan 12 September. Ini debit berarti dimasukkan ke kolom sebelah kiri. Totalnya 7.565.000. Next. Selanjutnya akun peralatan. Nah, neraca saldo pada tanggal 31 Agustus ini sebesar 12.700.000. Nah, ini selama bulan September ini tidak ada transaksi mengenai peralatan. Saldonya tetap sebesar 12.700.000. Akun selanjutnya utang usaha. Utang usaha ini selama bulan September terjadi pada tanggal utang usaha sebelumnya ada neraca saldonya pada tanggal 31 Agustus itu sebesar 5.550.000. Kemudian terjadi transaksi pada tanggal 14 September, 12 September, dan 24 September. Untuk total utang usaha kolom sebelah kiri itu ada 1.150.000. Untuk total
kolom sebelah kanan itu ada 10.425.000. Jadi sisa saldonya itu ada 9.275.000. Next. Akun modal Nona Ayu. Geser ke atas, Mbak. Oke. Untuk modal Nona Ayu, saldo pada tanggal 31 Agustus itu ada sebesar 17.800.000. Nah, pada tanggal 29 September itu terjadi transaksi ya, senilai 2.250.000. Itu ada 20.050.000. Selanjutnya ada preferred. Preferred terjadi transaksi pada tanggal 9 September sebesar 1.750.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini terjadi transaksi pada tanggal 7 September, 11 September, 17 September, dan 23 September. Total dari pendapatan jasa ada 5.855.000. Geser ke atas dikit. Nah, selanjutnya pendapatan bunga. Ini terjadi transaksi pada tanggal 30 September sebesar 355.000. Selanjutnya ada akun beban sewa. Beban sewa transaksi pada tanggal 6 September sebesar 1.100.000 rupiah. Akun selanjutnya ada beban gaji karyawan. Beban gaji ini terjadi transaksi pada tanggal 22 September sebesar 800.000. Next, naik dikit. Akun yang terakhir ada beban lain-lain. Beban lain-lain ini terjadi transaksinya pada tanggal 28 September sebesar 2.145.000. Oke, next. Akan dilanjutkan sama teman saya. Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran, Kedengeran, Kak. Kedengaran, Kak. Untuk soal nomor 3C, nomor 1C, mohon maaf. Susunlah neraca saldo usaha jasa Ayu tanggal 30 September 2018. Neraca saldo itu cara bikinnya diambil dari saldo terakhir di posting. Jadi untuk kas tadi kan saldonya di buku posting terakhir 5.450.000 di sisi debit. Kemudian untuk piutang usaha total saldonya sebesar 4.025.000
di sisi debit. Kemudian untuk perlengkapan di sisi debit juga sebesar 7.565.000. Dilanjutkan dengan perlengkapan di sisi debit juga sebesar 12.700.000. Kemudian ada utang usaha di sisi kredit sebesar 9.275.000. Kemudian ada modal nona ayu sebesar 20.050.000. Kemudian ada privat di sisi debit sebesar 1.750.000. Dan juga kemudian dilanjutkan dengan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 5.855.000. Kemudian ada pendapatan bunga sebesar 300.055.000. Kemudian ada beban sewa sebesar 1.100.000 di sisi debit. Kemudian ada beban gaji karyawan di sisi debit juga sebesar 800.000. Kemudian ada beban lain-lain di sisi debit juga sebesar 2.145.000. Kemudian keduanya ditotal, dilihat apakah balance atau enggak. Kalau cara mengerjakannya udah sesuai dan balance, insya Allah benar. Terus kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Slide-nya udah ganti kan ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Nomor 2, berikut transaksi yang terjadi sekaligus jurnal yang telah dibuat oleh karyawan perusahaan tersebut. Yang A itu perusahaan membeli peralatan secara tunai senilai 980.000 oleh karyawan telah dijurnal dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun utang dagang senilai 890.000. Di situ kan ada kesalahan nominal ya. Jurnal yang seharusnya dicatat itu kan perlengkapan dan utang masing-masing 980.000, tapi ada kesalahan pencatatan perlengkapan dan utang sebesar 890.000. Untuk membuat jurnal koreksi itu harus ditulis jurnal yang salah dulu, baru ditulis jurnal yang benar. Untuk jurnal yang salahnya, perlengkapan sebesar 890.000 di sisi debit dan utang sebesar 890.000 di sisi kredit. Kemudian untuk jurnal koreksinya, karena tadi kan berarti anunya kurang ya, berarti untuk jurnal koreksinya tadi itu dikurangin dari yang jurnal yang seharusnya benar sama jurnal yang seharusnya yang salah. Kekurangannya itu berapa? Jadi jurnal koreksinya tuh untuk perlengkapan 90.000 di sisi debit dan untuk utangnya 90.000 juga di sisi kredit. Untuk soal yang B, perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan yang melakukan transaksi beberapa waktu yang lalu senilai 630.000 telah dicatat oleh perusahaan sebagai transaksi penerimaan pendapatan jasa senilai 650.000. Jurnal yang seharusnya dicatat itu kan kas dan piutang usaha. Kas di sisi debit sebesar 630.000 dan piutang usaha di sisi kredit sebesar 630.000. Karena pencatatannya salah, kasnya di sisi debit 650.000 dan piutang usaha di sisi kredit 650.000, jadi harus dibuat jurnal koreksi. Berarti kita harus mengembalikan sisa uangnya itu. Jadi mempengaruhi akun piutang usaha di sisi debit sebesar 20.000 dan kas di sisi kredit sebesar 20.000. Oke, untuk selanjutnya dilanjutin Fitria ya.
Oke, berhubung Kak Zianya kelempar, jadi aku lanjutin lagi. Nomor 3. Soal nomor 3, perusahaan jasa bengkel cepat menyusun laporan keuangan tiap akhir tahun. Berikut informasi untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017. Untuk keterangan yang pertama, depresiasi peralatan untuk tahun ini diperkirakan sebesar 1.050.000. Akun yang dipengaruhi itu ada 2, yaitu yang pertama beban depresiasi peralatan di sisi debit dan akumulasi depresiasi peralatan di sisi kredit, masing-masing 1.050.000. Kemudian untuk soal yang kedua, keterangan yang kedua, tanggal 1 Juni 2017, perusahaan menyewa 1 unit lahan untuk usahanya selama 5 tahun sebesar 60 juta Oke. Oke, saya lanjutkan. Suaraku bisa masuk kan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, transaksi yang B pada tanggal 1 Juni 2017, perusahaan menyewa 1 unit lahan untuk usahanya selama 5 tahun sebesar 60 juta. Pada saat transaksi terjadi, akun yang didebit adalah biaya sewa dibayar di muka. Di sini perhitungannya 7/60 dikali 60 juta. 7-nya itu 7 bulan, asalnya dari perhitungan dari tanggal 1 Juni 2017 itu sampai 31 Desember 2017. Itu ada 7 bulan. Nah, di sini akunnya yang berpengaruh itu ada beban sewa dibayar di muka sama sewa dibayar di muka. Jadi jurnalnya beban sewa dibayar di muka sebesar 7 juta di debit dan sewa dibayar di muka sebesar 7 juta di kredit. Untuk transaksi selanjutnya, gaji yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember 2017 sebesar 876.000. Di sini ada akun yang mempengaruhi yaitu beban gaji sama utang gaji. Jadi jurnalnya beban gaji di debit sebesar 826.000 dan utang gaji kredit sebesar 826.000. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan jasanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar 1.270.000. Jadi di sini akunnya ada pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan jasa. Untuk jurnalnya, pendapatan jasa diterima di muka di debit sebesar 1.270.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1.270.000. Selanjutnya, telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 2.750.000, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diakui atau dicatat. Jadi telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi pada akhir bulan, akhir tahun, ini belum diakui.
Maka akun yang berpengaruh yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha debit sebesar 2.750.000 dan pendapatan jasa sebesar 2.750.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2017, saldo persediaan perlengkapan bengkel sebesar 2.470.000 selama 1 tahun, pembelian terhadap perlengkapan bengkel sebesar 5.190.000. Berdasarkan perhitungan fisik, persediaan perlengkapan bengkel pada tanggal 31 Desember sebesar 1.927.000. Di sini perhitungannya bisa digeser Mbak dikit aja. Nah, persediaan bengkel pada tanggal 1 Januari itu 2.470.000 ditambah sama pembelian perlengkapan selama setahun sebesar 5.190.000. Nah, dikurangi 1.927.000. Hasilnya 5.733.000. Untuk jurnalnya ini pakai metode harta. Jadi beban perlengkapannya debit sebesar 5.733.000. Kemudian kreditnya perlengkapan sebesar 5.733.000. Nah, yang terakhir, cadangan kerugian piutang tahun ini diperkirakan sebesar 990.000. Jadi akun yang berpengaruh ada kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang. Untuk jurnalnya, kerugian piutangnya debit dan cadangan kerugian piutangnya kredit sebesar 990.000. Jadi saldo totalnya 19.619.000. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang jurnal poin 1 tadi tolong diulangi dong Kak, soalnya agak kurang paham. Yang depresiasi itu. Iya. Itu kan di soalnya. Untuk Beban depresiasi itu. Iya Kak, tolong diulangi dong, soalnya tadi pas ngomong apa sinyalnya keputus tadi. Oke. Jadi untuk beban depresiasi itu kan tadi soalnya depresiasi peralatan untuk tahun ini diperkirakan sebesar 1.050.000. Sorry, saldo artinya salah ya nominalnya. Bentar ya. Sama bagian beban gaji, Kak. Sama bagian beban gaji. Oke. Oke, jadi untuk yang depresiasi, itu kan depresiasi peralatan untuk tahun ini diperkirakan sebesar 1.050.000.
50.500. Jadi tuh tahun ini itu kayaknya ada depresiasi peralatan sebesar itu. Terus itu pakai metode yang harus diakui, harus yang emang tahun itu perkiraannya segitu. Jadi yang debitnya itu beban depresiasi peralatan, yang kreditnya itu akumulasi depresiasi peralatan masing-masing sebesar 1.050.500. Kurang jelas atau gimana? Oh ya Kak, udah. Makasih Kak. Sama-sama. Sama yang satunya tadi apa? Yang beban gaji, Kak. Kalau yang beban gaji itu kan keterangannya gaji yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 876.000. Itu tuh perusahaan masih punya beban yang belum dibayar sampai tanggal itu. Makanya itu harus disesuaikan. Masih punya beban sebesar itu, beban gaji sebesar 826.000. Terus kreditnya itu utang gaji sebesar 826.000 juga. Jadi kayak masih punya beban yang emang harus dibayar sampai penyesuaian itu. Kok di jurnal itu beban gajinya 826 ya, Kak? Sedangkan di transaksinya itu 876. Mohon maaf, Dek, ternyata salah ketik. Maaf ya. Oh, itu yang benar ini 876. Kesalahan menulis. Jadi mohon dimaklumi. Ya maaf ya, itu salah ketik. Yang benar di soalnya. Iya, Kak. Ada lagi? Halo, si Aryo. Kak izin Yang lain ada ditanyain lagi nggak? Kak izin bertanya untuk soal yang nomor 2, yang poin A itu belum dilihat. Boleh tolong dijelasin lagi? Yang poin apa? Yang poin bagian A. Itu kan perusahaan membeli peralatan secara tunai. Kalau misalkan secara tunai itu berarti kasnya yang keluar ya, yang dikredit gitu bukan Kak? Bentar. Kita lihat soalnya dulu ya.
Untuk transaksi yang A, ini perusahaan membeli peralatan secara tunai senilai 980.000 oleh karyawan telah di jurnal dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun utang dagang. Nah, utang dagang itu seharusnya kas. Akunnya akun kas, bukan utang dagang. Jadi di sini ada salah ketik mungkin. Jadi Itu ada kesalahan ya teman-teman. Buat koreksinya nanti jawabannya aku kirim di grup ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Ada ini salah ketik ini. Dari soalnya udah salah ya. Dari soalnya emang udah salah. Harusnya kas, tapi di sini utang dagang. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain ada lagi enggak? Kak izin bertanya, untuk kolom referensi, misalkan di soalnya itu nggak ada nomor referensinya, nanti itu kita buat sendiri atau gimana ya, Kak? Terima kasih. Itu dikosongin aja, Dek. Kalau belum dikasih tahu cara bikin nomor referensi, terus di soalnya nggak ada referensi, itu dikosongin aja ya. Semisalkan dosennya sudah menjelaskan gimana untuk bikin nomor referensi itu nanti dibuat atau dikosongkan saja, Kak? Kalau di jurnal umumnya dikosongin aja. Soalnya kalau pakai nomor ref itu boleh kalau habis posting di neraca saldonya. Berarti kalau udah dikasih tahu cara bikinnya, nggak apa-apa sih kalau udah dikasih tahu kalau mau dikasih. Baik, Kak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, aku serahin lagi sama Kak Hilya. Silakan. Iya, oke. Mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya untuk asistensi malam hari ini, aku akhirin. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Zia dan juga Mbak Hanifah yang udah bersedia menjadi mentor asistensi untuk akuntansi pengantar satu ini. Sebelum teman-teman keluar, jangan lupa buat absen dulu. Yang untuk link absennya udah ada di room chat Google Meet. Terima kasih yang teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Untuk asistensi malam hari ini aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.